Pernahkah Anda dan pasangan terjebak dalam pertengkaran yang seolah tak ada habisnya? Saat satu pihak merasa disalahkan, ia membela diri. Tapi semakin ia membela diri, pihak lain merasa tidak didengar dan akhirnya semakin menyalahkan. Rasanya seperti lingkaran tanpa ujung, bukan? Dari sisi psikologis, kita seringkali terjebak dalam pola reaktivitas. Perilaku satu pasangan bisa secara langsung memicu reaksi dari yang lain, menciptakan siklus negatif. Misalnya ketika Anda melontarkan kritik dengan kata-kata seperti selalu atau tidak pernah, atau dengan nada menuduh, pasangan Anda yang mendengarnya bisa langsung merasa diserang. Otak mereka otomatis mengaktifkan mode pertahanan diri. Mereka mungkin berpikir, aku harus membela diri agar tidak terlihat buruk atau tidak adil. Ketika ini terjadi, seseorang tidak lagi mendengarkan inti pesan Anda. Mereka justru fokus pada bagaimana Anda menyampaikannya. Mereka akan mulai membenarkan diri, mencari alasan, atau bahkan membalikan argumen. Reaksi defensif ini bukan selalu karena mereka ingin menyangkal kesalahan, tapi seringkali karena mereka tidak aman atau terancam oleh mungkin cara kritik yang disampaikan. Sikap defensif ini kemudian membuat pihak yang mengkritik merasa tidak didengar, tidak divalidasi, dan frustasi. Akibatnya, mereka mungkin jadi semakin menyalahkan atau menuntut lebih keras agar pasangannya akhirnya mengerti. Dan begitu seterusnya lingkaran ini terus berputar. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan konflik ini? Kuncinya ada pada kesadaran diri dan kemauan kedua belah pihak untuk mengambil tanggung jawab atas peran masing-masing. Untuk yang cenderung menyalahkan atau kritis berlebihan, fokuslah pada perasaan Anda, bukan menyalahkan. Gunakan I statements, pernyataan saya. Daripada kita berkata, kamu selalu terlambat. Coba kita katakan, saya merasa kecewa dan tidak dihargai ketika kamu terlambat. Ini menggeser fokus dari serangan personal menjadi ekspresi emosi Anda sendiri. Periksa juga intensitas emosi Anda saat marah atau frustasi, mudah sekali bagi kita untuk berlebihan. Ambil jeda, tarik nafas sebelum merespon. Sampaikan kritik dengan nada yang tenang dan konstruktif, bukan menghakimi. Ingat, tujuannya adalah solusi, bukan kemenangan. Untuk yang cenderung membenarkan diri atau defensif, cobalah untuk berhenti sejenak dan dengarkan. Sebelum langsung membela diri, coba dengarkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan pasangan Anda. Validasi perasaannya meskipun Anda belum setuju dengan tindakannya. Contoh, aku mengerti kamu merasa kecewa. Cobalah juga untuk latih kerentanan, di mana berani untuk mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda seorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan peduli pada perasaan pasangan. Bahkan jika Anda merasa hanya bertanggung jawab sebagian, akui bagian Anda. Misalnya, aku minta maaf kalau caraku tadi bikin kamu marah. Ingat, ini adalah relasi dua arah. Ketika satu pihak mengubah langkahnya, pihak lain pun akan cenderung mengikuti. Pada akhirnya, dalam iman Kristen kita diajarkan tentang kerendahan hati. Yesus sendiri yang sempurna datang untuk melayani dan merendahkan diri. Sikap ini adalah fondasi bagi setiap hubungan yang sehat. Ketika kita bersedia merendahkan diri, baik untuk mengasihi tanpa menyalahkan maupun mengakui kesalahan tanpa membela diri, kita membuka pintu bagi pemulihan dan kedekatan yang lebih mendalam. Jika video ini memberkati, silakan di-like, di-share, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.